Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai filosofi dari hooks. Jadi kita nggak akan bahas mengenai teknisnya, itu akan kita lakukan di bagian-bagian selanjutnya. Kali ini kita akan bahas mengenai background dari hooks ini, kenapa kita menggunakan hooks dan apa yang membuatnya begitu spesial. Dan ini sangat-sangat penting kalau kita ingin memahami hooks itu cara bekerjanya seperti apa. Dan kedepannya kalau kita tidak mengerti ini, kemungkinan besar kedepannya pun kita hanya mungkin bisa membuat program dengan hooks tapi nggak akan bisa benar-benar memahaminya. Jadi pastikan apa yang disampaikan di sini benar-benar dimengerti. Jadi kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara kita mengubah sebuah tampilan dalam React? Misalkan kita ingin membuat sebuah tombol. Di sini saya sudah memiliki sebuah tombol yang tombol ini dalamnya ada angkanya. Dan saya ingin setiap kali saya mengklik tombol ini, si angkanya itu bertambah 1. Bagaimana cara kita melakukan hal ini? Mungkin dengan apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, kita akan tahu kita harus membuat sebuah elemen tombol dan ya oke, mungkin kita membuat sebuah elemen tombol yang kita render. Cuman gimana cara mengubah si angka nolnya ini? Dari yang sudah kita pelajari, ini sebagaimana yang sudah kita bahas, ini akan sangat sulit untuk dilakukan karena data yang kita miliki itu immutable, elemen yang kita miliki itu immutable ketika kita merendernya, dan properties pun atau kita sebutnya props itu pun immutable. Jadi kalau kita ingin melakukan update dari misalnya yang tadi si yang ada di sini, si angka nolnya ini, maka kita harus membuat elemen baru yang berbeda. Misalnya kita membuat angka 1 dalam sini dan kita harus merender ulang si komponennya ini. Jadi kita harus merender si komponen kita ini terus-menerus dengan isi yang berbeda-beda, yang itu membuatnya sangat-sangat inconvenient atau menjadi sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Dan gimana kalau React punya cara untuk terus-terusan merender komponen-komponen kita secara otomatis? Kan bakal jadi jauh lebih enak gitu. Oleh karena itu, diperkenalkanlah sebuah konsep dalam React ini yang kita sebut sebagai state dan life cycle. Jadi dalam React, suatu komponen itu dapat memiliki state. Apa itu state? State ini semacam objek yang dia itu memegang informasi yang sepanjang kehidupannya itu dapat berubah sepanjang kehidupan komponen kita. Apa yang kita maksud dengan kehidupan ini dalam waktu yang sangat dekat, kita akan bahas itu, tapi saya ingin fokus kepada state-nya ini dulu. Jadi state ini bukan props ya, state ini berbeda dengan props, dan ketika props itu immutable dan hanya digunakan sebagai interaksi antara satu komponen dengan apapun yang berada di luarnya, state itu hanya ada di internal suatu komponen. Dan state ini merupakan bagian dari komponen yang memegang data, yang sepanjang kehidupan dari komponen ini, si state-nya dapat kita atur-atur untuk mengendalikan perilaku dari komponen kita. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu kehidupan? Apa yang kita maksud dengan kehidupan atau life cycle dari komponen? Saya nggak akan bahas detail teknisnya, hanya semacam intuisi dan gambaran besar di baliknya saja. Tapi komponen-komponen dalam React ini kita anggap hidup, dan ia memiliki suatu hal, karena dia hidup, ia memiliki suatu hal yang kita sebut sebagai siklus hidup. Ini ada, mungkin kalau Anda tertarik untuk mendalaminya, Anda bisa mendalaminya di berbagai web dan dokumentasi, tapi intinya kurang lebih seperti ini. Dan komponen berstate ini yang memiliki kehidupan ini sampai tahun 2018 itu hanya bisa kita atur dengan kelas komponen. Ingat, komponen itu ada komponen kelas dan komponen fungsi. Dan yang selama ini kita pelajari itu komponen fungsi, sementara komponen berstate ini hanya sampai pada masanya itu hanya bisa diatur dengan kelas komponen. Itu akan kita bahas bentar lagi kenapa akan menjadi sangat-sangat penting, tapi kurang lebih seperti itu. Dan sepanjang kehidupan si komponen ini, kita tuh bisa mendefinisikan perubahan state yang perlu si komponen ini lakukan. Apa yang harus kita lakukan ketika komponennya kita pasang. Kita menyebutnya komponen itu pasang, bukan memanggil. Jadi ketika komponen kita pasang, apa yang harus kita lakukan? Ketika komponen sedang diupdate, apa yang harus kita lakukan? Dan ketika komponennya dilepaskan, apa yang harus kita lakukan? Masalahnya adalah ketika kita ingin mengatur-ngatur komponen kelas ini, muncul banyak sekali masalah. Jadi kita tuh harus, ketika membuat komponen ini, kita membuat kelas komponen ini, kita harus mendeskripsikan metode siklus hidupnya, state dari komponennya, kemudian event handlernya, yang event handlernya ini itu interconnected gitu, ntar kita bahas, dan metode-metode dari komponen tersebut, dan interaksi si metode-metode ini dengan state-statenya. Dan semua ini yang bikin ini sangat-sangat merepotkan adalah harus kita lakukan dalam satu komponen, dalam satu satuan komponen, satu kelas komponen yang
saling terkoneksi, interconnected. Kita juga harus mengikat metode-metode dari instance dari komponen tersebut ke konstruktornya. Jangan khawatir kalau Anda tidak mengerti dengan istilah-istilah terkait kelas ini. Kalau Anda backgroundnya bukan dari object oriented programming, setidaknya Anda dapat memiliki semacam gambaran betapa mengganggunya hal ini. Dan pokoknya membuat semua hal ini harus diatur dalam satu komponen besar atau dalam satu komponen yang saling tersambung-sambung, ini akan membuat kita sangat-sangat sakit kepala, mungkin sakit leher, dan masalah-masalah lain pun muncul gitu. Jadi komponen yang kita miliki, komponen kelas ini, sistem logikanya itu nggak linear, atau mungkin seringkali nggak linear. Jadi untuk memahami suatu fungsi dalam kelas komponen kita mungkin harus melihat ke atas, ke bawah untuk memahami logikanya. Dan konsekuensi dari semua logika harus kita masukkan ke dalam satu kelas yang sama ini adalah komponen kita akan menjadi sangat-sangat besar. Dan gara-gara komponennya sangat besar, kita kemungkinan besar akan menghabiskan banyak sekali waktu kita untuk mengoptimisasi komponen-komponen kita dan membuatnya lebih mudah untuk dibaca. Dan kalau kita mau mengubah satu bagian struktur dari komponen yang sangat-sangat besar ini, misalnya ada satu bagian kecil yang ingin kita ubah, maka kita harus tetap memantau segala bagian-bagian lainnya yang saling tersambung dalam komponen kita. Jadi harus sangat-sangat hati-hati, dan itu menimbulkan banyak sekali kemungkinan terjadinya bug-bug yang tidak kita inginkan. Pun kalau kita berhasil melakukan restrukturisasi dan kita mengekstrak banyak bagian dari komponen kita gitu ya, kita ekstrak keluar sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya, masalah selanjutnya muncul, yaitu adanya wrapper hell. Mungkin ini yang saya contohkan di sini, ini merupakan suatu hal yang agak exaggerated mungkin ya. Tapi ya ini merupakan suatu hal yang mungkin terjadi, mungkin bentuknya nggak serapi ini, tapi ini suatu hal yang sangat-sangat mungkin untuk terjadi, yang basically membuat sebuah masalah baru gitu. Jadi ketika kita berusaha menyelesaikan masalah-masalah kelas komponen kita akan selalu menciptakan masalah baru yang ya kita harus menerima kalau kode kita itu spaghetti. Dan kita memiliki solusi untuk itu. Sejak tahun 2018, React memperkenalkan suatu konsep yang kita sebut sebagai hooks. Tapi mungkin sebelum bahas tentang hooksnya, muncul pertanyaan, kenapa kita repot-repot ngejelasin itu semua yang tadi kalau udah ada solusinya? Kenapa masalahnya harus kita jelaskan ulang gitu? Nah, sebenarnya masalah-masalah tadi itu saya menjelaskan ulang karena yang tadi itu akan membantu kita mengapresiasi hasil inovasi dari functional programming ini dan kemudahan yang dia buat. Dan kita juga bisa punya gambaran dengan menjelaskan masalah-masalah tadi. Kita juga punya semacam gambaran yang lebih mendalam mengenai cara kerja dari hooks ini nantinya. Jadi tanpa memahami filosofi dari state dan life cycle dalam komponen kelas, agak sulit untuk memahami hooks. Itulah mengapa saya bilang Anda tidak perlu sebenarnya untuk pelajaran-pelajaran ini, Anda tidak perlu terlebih dahulu mempelajari React dari sisi object oriented programming, tapi kalau Anda sudah pernah melakukan itu akan kurang lebih membantu kita mengerti lebih banyak mengenai filosofi dari hooks ini. Oke, kita lanjut tentang hooks ini. Jadi hooks ini apa? Hooks ini muncul dari sebuah ide. Idenya adalah gimana kalau komponen-komponen fungsi kita itu bisa menyambung dengan state dan life cycle dari komponen kita. Jadi bukan komponen kelas, tapi komponen fungsi kita bisa melakukannya. Dan ntar gimana juga kalau ada semacam mekanisme di mana kita bisa mengurus interaksi dan perilaku siklus hidup yang tadi sangat-sangat merepotkan itu secara otomatis oleh React, sehingga kita bisa fokus hanya pada logika komponen kita secara fungsionalnya seperti apa. Dan sejak tahun 2018, React telah membebaskan kita dari penggunaan komponen kelas dalam React tentu saja, dengan cara memberikan fungsi-fungsi yang kita sebut sebagai hook. Dan hook ini seperti namanya, ini adalah fungsi-fungsi React yang membuat kita bisa menghook atau bisa mengaitkan fungsi kita dengan fitur-fitur siklus hidup dan fitur-fitur state dari suatu komponen. Dan mungkin ketika Anda mempelajari hooks ini, tapi Anda misalnya tidak pernah berurusan dengan komponen kelas React, ketika Anda mempelajarinya mungkin Anda bakal merespon, loh apa yang begitu spesial? Apa yang begitu keren dari hooks ini? Bukannya ini semua si hooks ini kurang lebih biasa-biasa aja ya? Bukannya ini intuitif aja ya? Nah, kalau Anda berpikir seperti itu, Anda benar. Justru keintuitifan dari hooks inilah dan kemudahan dari hooks inilah yang membuat hooks ini sangat-sangat spesial. Awalnya itu nggak mudah seperti ini. Awalnya kita harus berspaghetti codria dalam komponen-komponen kelas kita yang sangat-sangat sulit untuk dimengerti.
Dan kita bisa menjadi biasa saja ini itu merupakan suatu kenikmatan sebenarnya. Jadi dengan hooks kita bisa menyusun komponen kita dengan logika yang linear dan mudah untuk dipahami dan intuitif tanpa harus memikirkan bagaimana di balik panggungnya si komponen ini bekerja. Nah, ini ada suatu contoh misalnya. Ini adalah suatu komponen kelas dan sebagaimana yang kita lihat di sini, untuk kita menghandle satu handle klik event di sini, kita harus membayarnya konstruktor dan kita juga harus mengset apa yang terjadi ketika komponennya kita pasang. Dan sebagaimana yang dilihat di sini, ini mungkin terlihat biasa-biasa aja dan mudah untuk dimengerti. Tetapi ini menjadi sangat-sangat sulit untuk dimengerti ketika misalnya kita harus menghandle misalnya 30 event dalam satu komponen. Dan hook dalam React bisa membuat kode kita di sini yang agak sulit untuk dimengerti kalau dia besar, ini menjadi suatu hal yang jauh lebih mudah untuk dimengerti dan jauh lebih intuitif gitu untuk dimengertinya. Masih banyak contoh-contoh lain di video-video selanjutnya, tapi kurang lebih itu aja sebenarnya mengenai filosofinya secara umum dari hooks ini. Dan mungkin dengan adanya video ini Anda bisa jauh lebih mengapresiasi dan lebih mengerti bagaimana hooks itu bekerja gitu ketika kita melihat contoh-contohnya di video-video selanjutnya. Tapi untuk video kali ini cukup sampai sini. Terima kasih sudah sampai sini. Sampai jumpa di bagian-bagian selanjutnya.